ke topik Jumaat kita hari ini. Dan Alhamdulillah, terima kasih juga sahabat-sahabat yang turut boleh tonton topik Jumaat kita pagi ini menerusi Facebook Live kita. Dan insya-Allah bakal membincangkan tajuk menyatukan perbezaan ilmu dan makrifat. Ada beza, tapi kita nak cari macam mana nak supaya faham akan kedua-dua perkara tersebut. Dan pencerahan tersebut insya-Allah akan disampaikan oleh Syekhuna Fadilatul Syekh Rahimuddin Nawawi Al-Bantani yang sudah pun bersama kita di Konti IKIM. Assalamualaikum Tuan Syekh. Syekh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahlan. Ahlan bikum. Apa kabar antum? Baik, Sehat? alhamdulillah. Sihat ya hari ini. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Terima kasih sudah bersama sahabat pendengar IKIM pagi ini, dan juga kita dah ada tajuknya menyatukan perbezaan ilmu dan makrifat. Mungkin di awal ini Tuan Syekh mungkin boleh mulakan dengan gambaran apa yang kita perlu faham daripada tajuk kita hari ini, Tuan. Silakan. Syekh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Kita bicarakan tajuk ini adalah menyatukan perbedaan antara istilah ilmu dan ma'rifah. Atau disebut dikotomi ya, dikotomi. Seolah-olah ilmu dan makrifat itu ada dikotomi, ada apa dikotomi itu, ada perbedaan. Ini perbedaan terjadi di kalangan para ulama sampai hari ini dan tidak pernah berhenti perbedaan ini terus menerus. Ya, dan banyak menimbulkan beberapa perselisihan ya, yang mempengaruhi kepada persatuan, ya perpecahan, gitu. Hanya disebabkan perbedaan pemahaman ya tentang ilmu dan ma'rifah. Sebenarnya begini, bahwa orang yang telah mencapai pengetahuan ilmu agama yang luas, katakanlah seorang, kalau dalam Islam disebut seorang ulama ya, alim, mujtahid. Dia memahami Al-Quran, hadis, ilmu syariah, ilmu lainnya gitu. Terutama ilmu syariah, fikih, usul fikih, tauhid, tasawuf, hadis, ilmu hadis, nahwu, sharaf, balaghah dan semualah. Artinya dia mencapai puncak ilmu. Ini digelari ulama. Dan yang kedua, orang yang telah mencapai makom kerohanian yang tinggi, iman yang sangat mendalam, ya, akhlak yang sangat luhur, ya, jiwa yang bersih. Ini disebut orang yang mencapai makom yang tinggi. Jadi kita sebut pertama adalah orang yang mencapai puncak pengetahuan ilmu yang tinggi, ilmu agama terutama. Yang kedua adalah orang yang mencapai kerohanian, akhlak yang luhur, yang tinggi. Nah, sebenarnya dalam agama Islam, dua-dua orang ini sepatutnya disebut ulama. Ya, dua orang tadi, orang yang mencapai ilmu yang tinggi dan kerohanian yang tinggi, ya, ini ulama sebenarnya. Tetapi ada terjadi perbedaan di satu golongan, di satu bidang, di satu bagian, yaitu bagian tasawuf. Golongan orang sufi. Mereka menyebut orang yang telah mencapai kerohanian yang tinggi itu disebut arifin. Nah, orang yang belum mencapai ini meskipun ilmunya luas, sudah mencapai puncak ilmu agama yang tinggi, dinamakan ulama. Ini hanya terjadi di kalangan orang sufi saja, di madrasah mereka, di bidang, di bagian mereka. Yang sebenarnya dari segi bahasa, dari segi dalil, ya, kata ilmu lebih tepat untuk kedua-dua orang itu. Namun orang sufi mempunyai terminologi yang khas di bagian dia, di bidang ilmu dia, di dunia dia. Dia mengatakan orang jika baru mencapai ilmu, meskipun sampai kepada alim mujtahid misalnya, tetap ulama. Apabila ilmu plus
jadi artinya ilmu dan juga kerohanian yang tinggi, baru dinamakan arifin. Ya. Lalu sudah paham ya? InsyaAllah. Maknanya arifin itu masih levelnya atau tahapnya itu Lebih tinggi. daripada Jadi orang sufi sering memposisikan ulama itu awam, meskipun alim. Oh. Dan jika sampai mencapai kerohanian yang tinggi dikatakan khas. Ini kan yang membuat ulama jadi kepanasan yang kebetulan tidak bertasawuf. Nah, lalu saya ingin jelaskan apa sebetulnya alasannya orang sufi, sebabnya apa. Jadi begini, orang sufi mulai cemburu kepada gurunya, di mana kata ulama dipakai oleh umat Islam untuk orang yang ilmunya sedikit pun dibilang ulama. Atau ilmunya banyak tetapi masih jatuh kepada syubhat, kepada yang diharamkan, mengejar dunia. Ini yang tidak menunjukkan kerohanian yang luhur, yang tinggi, kebersihan jiwa. Itu juga dinamakan ulama. Nah, orang-orang golongan sufi ini, dia cemburu. Kenapa guruku yang ilmunya luas, ditambah dengan kerohaniannya yang bersih, kenapa dinamakan ulama juga? Sama dengan orang yang punya ilmu sedikit. Jadi ustadz sedikit disebut ulama. Jadi penceramah sedikit disebut ulama. Ini terjadi dulu. Jadi atas kecemburuan ini, mereka memilih kata arifin untuk ulama mereka. Itu saja sebabnya sebetulnya. Orang-orang sufi besar berabad-abad menyadari akan perbedaan ini. Namun mereka pun tidak dapat menolak terminologi ini sudah terjadi, sudah ditulis di dalam buku-buku oleh seluruh ulama. Ketika menulis tentang terminologi, maka kata arifin itu mesti lebih tinggi daripada kata ulama. Sehingga kata ilmu dan makrifat. Jadi makrifat itu jadi lebih tinggi dibanding kata ilmu. Orang yang punya makrifat disebut arifin, orang yang punya ilmu disebut ulama. Namun ada yang perlu digarisbawahi di sini. Bahwa orang sufi menamakan gurunya itu dengan arifin bukan berarti tidak punya ilmu. Diletakkan kata arifin apabila mereka punya ilmu syariah yang luas dan dia bertasawuf, katakan begitu. Dia mencapai kerohanian yang tinggi, jiwa yang bersih di dalam tasawuf, maka baru patut dikatakan arifin. Bagaimana jika dia mencapai kerohanian yang tinggi tapi tidak ilmu? Ada juga. Ya, ini sebetulnya bukan ini yang dimaksud oleh orang sufi bahwa dia arifin, bukan. Karena selalu arifin itu setelah dia berilmu dan beramal, baru kemudian dia berakhlak, baru dinamakan arifin. Jika tidak, mereka tidak mengatakan itu arifin. Ya. Baik, itu menjelaskan. Ya, itu saja yang terjadi di kalangan umat ini, ulama ini berabad-abad. Namun kenapa perlu kita angkat tajuk ini? Saya baru mengerti bahwa hampir banyak orang tidak memperhatikan perkara ini, sehingga banyak umat yang artinya tak paham asal usul ya, ilmu dan ma'rifat ulama dan arifin. Saya kira itulah sebagai mukadimah ya, sebagai pembukaan. Baik, cantik sekali gambarannya mukadimah kita. Kenapa bagaimana kita boleh membedakan antara kalau istilah, sebab kadang-kadang Tuan Syekh kalau kita tak faham atau keliru dari sudut istilah ni pun boleh menjadi haru biru ataupun mungkin mengelirukan orang lain. Jadi hari ini Tuan Syekh bersama kita untuk menjelaskan bagaimana yang disebutkan ulama dan bagaimana dipanggil setengah ilmuwan atau ulama itu yang ada tasawufnya, insya-Allah dipanggil sebagai arifin. Kejap lagi insya-Allah kita mungkin akan jelaskan lebih lanjut lagi kenapa agaknya ahli tasawuf atau ahli sufi memanggil ulamanya yang lebih tinggi itu sebagai arifin dan
di mana mungkin kita boleh temui para arifin ini, insya-Allah bagaimana karakter mereka akan kita jelaskan lebih lanjut. Dan kalau ada soalan boleh diajukan kepada Fadilatul Syekh Rahimuddin menerusi WhatsApp kita 0112900404. Juga di Facebook live kami. Kalau anda tonton secara live di Facebook IKIM FM, anda boleh ajukan soalan, pandangan ataupun perkongsian di sana. InsyaAllah segalanya akan dicerahkan oleh Syekh Rahimuddin Nawawi Al-Bantani untuk tajuk kita hari ini, menyatukan perbezaan ilmu dan juga makrifat. Okey, berehat seketika, kembali selepas ini. Terus setia bersama kami hanya di Warna Pagi, Inspirasi Islami. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilayka ya'udu salam fahayyina ya rabbana bisalam wa adkhilna al-jannata daras salam. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilayka ya'udu salam fahayyina ya rabbana bisalam wa adkhilna al-jannata daras salam. Allahumma antas salam. Ya Allah, ya Tuhanku, Engkaulah kesejahteraan. Daripada mula segala kesejahteraan, dan kepada mula kembalinya kesejahteraan. Maka hidupkanlah kami, wahai Tuhan kami, dengan kesejahteraan. Dan masukkanlah kami ke dalam syurga-Mu, negeri kesejahteraan. فحينا يا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام. Sukar untuk mendapatkan produk-produk keluaran IKIM di pasaran? Kini layari www.ikimniaga.my untuk mendapatkan buku-buku, CD, DVD keluaran IKIM serta perkhidmatan perundingan dan sebagainya. Hanya dengan satu klik, produk IKIM menjadi milik anda. Layari www.ikimniaga.my hari ini. Ini mak punya, abah punya, makcik, pak ngah, wancu, atuk dan nenek. Ini raya punya. Lebaran menjelang, kebahagiaan terasa, mesra suasana di hari raya. Sifat memberi, amalan mulia, hadiah diterima dengan ceria. Selamat menyambut Aidilfitri dari tim Siti Khadijah. Dapatkan kotak percuma dengan setiap pembelian. Kunjungi butik SK atau layari sitikadijah.com. Siti Khadijah, lambang cinta abadi. Warna Pagi IKIM. Pastinya temankan Pian dan juga Hazwan yang kembali menemani anda untuk Warna Pagi hari ini, dan kita masih lagi bersama untuk topik Jumaat kita membawakan tajuk menyatukan perbezaan ilmu dan juga makrifat bersama dengan kita Syekh Rahimuddin Nawawi Al-Bantani. Dan kita dah masuk pusingan kedua. Sahabat-sahabat yang terus setia bersama kami di Facebook pun boleh turut menonton perkongsian Syekh Rahimuddin pagi ini. Dan mungkin kenapa, kalau tadi Tuan Syekh dah disebutkan bagaimana ada situasi ada antara para alim ulama ni dipanggil dengan panggilan yang lebih mulia, para arifin. Kenapa agaknya? Apa definisi makrifat Tuan Syekh ya di kalangan ahli sufi ataupun di dalam tasawuf itu sendiri? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tadi sudah jelaskan sebetulnya yang umum, yang benar, yang istilah itu ulama saja. Ya, semua ulama. Ya, bidang apapun ulama. Namun tiba-tiba muncul di abad ketiga ya, penggunaan kata arifin untuk satu golongan tertentu, yaitu orang-orang sufi. Tadi sebabnya kita sudah terangkan. Sehingga mereka menjadikan istilah ma'rifat dan arifin ini menjadi terminologi mereka.
Dan ditulis dalam buku-buku mereka. Jadi apa sebetulnya kemudian definisi makrifat itu di kalangan mereka? Memang secara bahasa makrifat itu adalah pengetahuan yang yang terperinci setelah mengetahui yang global. Itu makrifat. Makrifat itu pengetahuan yang mendalam, mendalam ya. Mendalam. Lebih detail. Detail. Bukan mendalam tapi detail. Makrifat itu pengetahuan yang detail. Kalau ilmu adalah yang lawan daripada detail. Global. Lebih umum. Ya. Begitu. Nah, definisi makrifat secara bahasa ini, ya, secara etimologi ini dijadikan oleh orang sufi sebagai alasan untuk memberikan istilah makrifat lebih tinggi daripada ilmu. Contoh begini, dalam ilmu bahasa nahu misalnya ya, ada orang hafal kaidah-kaidah ilmu nahu, tapi ketika membaca kitab dia tersendat-sendat, tak tahu mana baca i'rab yang benar. Padahal dia tahu fa'il marfu, maf'ul mansub. Tapi ketika hafal dia dalilnya, tapi ketika dia baca dia masih berpikir-pikir mana fa'il, mana maf'ul. Nah ini namanya belum makrifat. Atau begini, ada orang tahu tentang Kuala Lumpur ya, dari buku. Dari asasnya peta, gitu. dari peta dia hafal Kuala Lumpur sebelah utara, sebelah timur, sebelah barat, sebelah selatan, sebelah tengah. Dia hafal jalan-jalan itu. Tapi hafazan dari buku. Tapi kalau dia pergi ke Kuala Lumpur sesat. Ini namanya ilmu, mengetahui secara umum. Teori saja. Teori. Nah, sementara ada orang yang setelah mengetahui teori ini dari buku ini, dia memang dah pergi ke Kuala Lumpur utara, barat, selatan dan kalau kita ikut dia pergi, memang tak sesat. Nah, pengetahuan secara detail ini makrifat menurut bahasa itu. Nah, ini saja alasan orang sufi menjadikan kata arifin lebih tinggi daripada kata ilmu. Kata ulama, makrifat lebih tinggi daripada kata ilmu. Kenapa kata mereka begini? Anda hafal Quran, Anda hafal hadis, Anda banyak baca kitab. Tahu bahwa ada dalil untuk sabar jika datang musibah. Dan mungkin kita boleh berkata kepada orang yang terkena musibah, sabarlah. Tetapi Ustadz sendiri ketika ditimpa musibah tak sabar. Artinya dia ini hanya ilmu, tidak secara detail ketika dia menghadapi musibah itu sendiri. Ketika dia turun ke medan musibah itu, ternyata dia pun tak memiliki sifat sabar itu. Dia hanya memiliki ilmu sabar. Tetapi amal secara detail tentang sabar tidak. Orang boleh bercakap bahwa itu dari Allah, tetapi jika menimpa dia, mula dia goncang. Ini tanda bahwa dia tidak makrifat. Jadi makrifat dijadikan oleh mereka pengetahuan yang lebih detail di dalam peristiwa musibah, di dalam masalah-masalah kehidupan yang praktikal, yang harian kecil. Jika dia memang jiwanya tahu itu dari Allah, itu makrifat. Kalau sekedar hafal, maka itu baru ilmu. Sekedar tahu mungkin. Ya, sekedar tahu. Kan ada orang hafaz, ya, baca kitab, mungkin tuan guru, mungkin ustad, tetapi tetap ya, jiwa dia masih tidak sabar, tidak ridho, masih ada benci, masih susah memaafkan orang, masih memandang orang buruk, dan ini kebersihan ini tidak ada. Kemuliaan akhlak ini tidak ada. Ini kan namanya ilmu yang dalam praktik amal secara detail. Ini tidak ada. Ini namanya makrifat. Nah, maka orang sufi mengatakan, apa yang terjadi di dunia ini, semua pelakunya Allah. Dan itu dari Allah. Jadi jika terjadi sesuatu, dia tidak melihat objektif orang atau sesuatu itu. Tapi dia terus melihat Allah. Karena bukan hanya hafalan itu dari Allah, tetapi memang jiwanya telah kembali pada Allah juga. Kembali sudah kepada Allah. Masya Allah. Itu sebab ketika ditanya Imam Junaidi, makrifat itu apa? Makrifat itu adalah kamu merasa tidak tahu ketika
Allah memberi pengetahuan di dalam batinmu. Ya. Gitu. Maka wujudu jahlik inda qiyami ilmi katanya. Kamu merasa bodoh ketika Allah berikan ilmu. Karena orang yang telah mencapai ilmu yang terperinci itu, yang detail itu, dia mengetahui bahwa ilmu itu dari Allah, bukan dari tulisan. Ya, kalau tulisan hafalan, tetapi kalau sudah Allah rusuhkan ke dalam jiwa pengetahuan itu, maka itu namanya ma'rifat. Jadi itulah orang sufi kalau sekedar hafal, tahu, baca kitab, itu baru ulama. Kita tengok dalam perilakunya, dalam amalnya, dalam praktikalnya. Kalau memang dia mengetahui itu dari Allah jiwanya, bukan pikirannya, maka baru dinamakan ma'rifat. Jika tidak, maka itu baru dinamakan muta'arif lah katakan. Baru nak tahu. Baru tahu. Kan ada orang baca nahu nih, dia baca alhamdu. Oh ini dibaca du. Lillahi. Satu-satu. Ini namanya muta'arif. Yang sudah arif dia lagi. Ini belum arif. Tapi kalau sudah alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu, dia tahu membacanya sudah tanpa pikir lagi. Ya, tanpa berpikir. Hidup ini jika dia tahu itu dari Allah dan dia menyabari, meridhoi tanpa pikir lagi, tanpa cari dalil lagi, itu namanya ma'rifat. Tapi kalau masih apa dalilnya, itu masih dia mencari hafalan ilmu. Itu secara singkatnya ya, secara ikhtisarnya orang-orang sufi memberikan definisi seperti itu. Masya Allah, itu je macam saya rasa pun di kalangan kita Tuan Syekh, kalau disebutkan seseorang itu tahu akan sesuatu, kita tahu dia tahunya itu sekadar tahu. Tapi kalau disebut atau dipanggil seorang tu arif akan sesuatu, maknanya dia tahu serba-serbinya akan ya, itu berarti dengan ilmu ya. Ya, itu berarti dia menjelaskan tentang perbedaan makna antara ilmu dan ma'rifat. Dan mungkin kejap lagi Tuan Syekh akan jelaskan kalau dari sudut bahasa Arab pula lah, bagaimana harus kita faham apa itu ilmu. Maknanya yang mengamalkannya adalah alim, dan apa itu ma'rifat yang kita bincangkan hari ini di kalangan ahli sufi memanggil sebagai arifin yang berilmu dan lebih lagi tinggi darjatnya insya-Allah, khususnya dalam bahasa Arab. Ini bukan kelas Hayya bil Arabiyah kita, di sini ada segmen belajar bahasa Arab, tapi ini lebih dalam lagi insya-Allah bagaimana kita menyatukan perbezaan ilmu dan makrifat. Juga yang tengah tonton kami secara live di Facebook, terima kasih banyak-banyak, dan jangan lupa tekan butang share, dan kalau katakan ada sebarang persoalan, pandangan juga perkongsian, anda boleh ajukan di sana. Juga di talian WhatsApp kami 011290404004. Boleh share, boleh sebarkan supaya ramai lagi dapat manfaat perkongsian topik Jumaat kita pagi ini insya-Allah hanya di Warna Pagi. Inspirasi Euphoria Islami. Mat, aku pening dengan pengiraan dan cara nak bayar zakat simpanan ni. Kau ada akaun bank muamalat? Kenapa pula bank muamalat? Bank muamalat baru je lancarkan isi zakat. Kalau kau dah ada akaun, pergi aktifkan aja. Isi zakat Tapi macam mana kadar potongan? Sama je macam zakat biasa. 2.5% daripada simpanan tahunan kau. Potongannya secara automatik. Kewajipan kau sebagai orang Islam pun tertunai. Dapat rebat cukai pendapatan lagi. Info lanjut di muamalat.com.my atau hubungi 1300 888787. Tetakluk terma. Ini mak punya, abah punya, makcik, pak ngah, wancu, atuk dan nenek. Ini raya punya. Lebaran menjelang, kebahagiaan terasa. Mesra suasana di hari raya. Sifat memberi, amalan mulia. Hadiah diterima dengan ceria. Selamat menyambut Aidilfitri dari tim Siti Khadijah. Dapatkan kotak percuma dengan setiap pembelian. Kunjungi butik SK atau layari sitikadijah.com. Siti Khadijah, lambang cinta abadi. Hiburan mendidik jiwa hanya yang terbaik di IKIM. Inspirasi Euphoria Islami. Warna Pagi IKIM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat pagi untuk anda yang mungkin kini berada di Malaysia, Indonesia, Singapura dan juga Brunei serta di Thailand yang mungkin tengah mendengarkan kami menerusi ikim.my. Terima kasih banyak kerana jadikan kami sebagai radio Islam nombor 1 di Malaysia. Saat ini bersama dengan Napian dan juga Hazon untuk Warna Pagi, dan kita masih lagi membincangkan topik Jumaat kita, menyatukan perbezaan ilmu dan makrifat bersama dengan Syekh Rahimuddin Nawawi Al-Bantani. Dan juga terima kasih sahabat-sahabat kita yang kalau di Facebook Live kita ni, Tuan Syekh ya, ada juga yang bertanya. Saya rasa ini satu matlamat kenapa kita kena
perlu tahu perbezaan antara ilmu dan makrifat dan juga menyatukan perbezaan tersebut supaya semua faham. Macam Munzir Ibnu Jalil perkongsian beliau, bagaimana kita nak menyatukan umat yang digelar sebagai ulama dan umat yang telah mencapai tahap arifin ini agar dapat bermasyarakat tanpa merendahkan antara satu sama lain. Terutama katanya mungkin di negara kita ni ulama ramai, sumber ilmu pun banyak sekarang ni kan Tuan Syekh kan. Jadi macam mana kita dapat mengenal seseorang itu mendapat tahap makrifat. Dan ini yang kita nak bincangkan Tuan Syekh dari sudut bahasa Arab itu sendiri. Bagaimana dibedakan antara istilah atau kata ilmu dan makrifat. Baik. Memang kita perlu tahu makna ya, maksud daripada ilmu dan makrifat di dalam bahasa. Ini kan bahasa Arab ya. Di dalam bahasa Arab itu sendiri orang Arab menggunakan kata ilmu, aku tahu, makrifat, aku tahu juga. Apa bedanya sebetulnya? Nah, di sana ada 6 perbedaan ya yang mendasar, maksud ya yang mendasar ya antara ilmu dan makrifat. Makrifat itu ain ra fa, arifa. Ya'rifu, mengetahui. Nah, orang Arab menggunakan kata makrifat, kata arifa ini, kata araftu ini, ya, kata arafa itu berkaitan dengan benda sesuatu. Ya. Misalnya orang Arab bilang, aku tahu ayahmu, aku sudah tahu ayahmu, maka araftu abak. Udah, jadi berkaitan dengan zatnya. Tetapi kalau ilmu bukan hanya zat saja, tetapi sifat. Alim tu abaka aliman. Aku tahu bapakmu seorang alim. Arab tu abaka tajiron. Aku tahu bapakmu pedagang. Jadi kalau orang Arab kalau ingin mengetahui zat dan sifatnya itu dengan kata alima. Tetapi kalau mengetahui zatnya saja itu kata arafa. Ya, arafa ya'rifu. Arab tu abaka, Arab tu madrasah. Sudah. Aku sudah tahu, aku dah tahu madrasah itu. Udah. Itu pertama. Yang kedua, kata arifa biasanya untuk sesuatu yang dulu dia ingat, tahu, kemudian lupa. Itu. Begitu misalnya ditanya, mana benda itu? Ya Allah. Araftu. Begitu sudah ingat, araftu. Araftu, tahu dulu. Tuh. Atau dia pernah kenal tapi kemudian lupa. Begitu ketemu, engkau kata itu. Atau juga begini. Kita tahu ini sifat-sifat baik, tapi kita tahu mana orang yang punya sifat baik. Setelah tahu, oh ini dia. Aku tahu bahwa dia punya kebaikan. Gitu. Jadi sesuatu yang terlupa kemudian teringat, atau sesuatu yang pernah diketahui kemudian baru dalam jangka lama jumpa baru itu kata. Maka istilahnya arafa itu lawannya angkaro, makrifat lawannya ingkar. Kalau ilmu lawannya jahal. Kalau ilmu memang dia tak tahu kemudian tahu, sudah itu ilmu. Kalau makrifat dulu tahu kemudian lupa dan kemudian ingat balik. Itu kata arafa. Jadi secara detail orang Arab tidak salah menggunakan, bila dia menggunakan araf tu, bila dia menggunakan alim tu. Itu yang kedua. Yang ketiga, makrifat itu untuk mengetahui orang, ya, mengetahui seseorang ya, dari yang lain. Misalnya, kamu tahu mana yang bernama Muhammad? Ya, Arab tu annaka Muhammad. Saya tahu kamu Muhammad. Gitu. Nah, kalau ilmu lebih kepada sifat. Aku tahu dia baik. Aku tahu dia tidak baik. Kalau arafa itu orangnya. Zatnya. Ya. Misalnya saya jumpa ayah antum ya. Di mana begitu? Siapa? Saya ayahnya Sufyan. Dia Ikim ya. Oh, saya jumpa Arab tu abak. Aku sudah tahu ayahmu. Sudah. Tahu orang saja. Gitu. Atau tadi di mana Sufyan, mana yang satu. Itu
ketika saya tahu anta Sufyan, alim tu annaka Sufyan, itu kata araf tu annaka Sufyan. Jadi zat, sedangkan kata alima itu lebih kepada sifat. Ya. Nah, yang keempat, ma'rifat itu pengetahuan secara detail, betul, dan ilmu adalah pengetahuan secara global. Tetapi bukan berarti ilmu ini secara global tidak detail, tidak. Global dengan luas dan termasuk pengetahuan secara perinci juga boleh ilmu. Kalau ma'rifat tak. Ya. Gitu. Nah, yang terakhir, ma'rifat ini sering disebut sebagai maklumat. Ya, pengetahuan yang bertumpuk-tumpuk. Apa yang disebut knowledge atau pengetahuan. Orang mengaji di university, dia belajar fikih sikit, tauhid sikit, tafsir sikit, tahatam ya, sikit-sikit. Ini namanya ma'rifah. Tapi kalau ilmu dia mengetahui satu bidang dan selesai, itu ilmu. Dan disebut alim. Gitu. Jadi ma'rifat itu hanya pengetahuan, tahu saja. Dari baca tahu itu ma'rifat. Tapi bukan berarti dia alim. Tapi kalau alim, ya, punya ilmu, berarti dia mengetahui bidang itu sepenuhnya. Secara terperinci lah. Semuanya. Gitu. Bukan sikit-sikit. Maka ulama itu sepatutnya dia tahu nahwu, shorof, balaghah, fikih, usul fikih, tafsir, ilmu tafsir, hadis ilmu. Itu disebut ulama. Jika tahunya hanya sikit-sikit macam orang mengaji di university, itu hanya musaqaf. Cendekiawan. Bukan ulama. Ya, itu hanya, ya sebetulnya lebih disebutnya arifin sebetulnya untuk mereka itu dalam istilah bahasa ya. Bahasa lah. Ya. Dan yang paling penting bahwa di Al-Quran kebanyakan kata makrifat itu dalam perkara-perkara yang tercela. Tetapi kalau kata ilmu di Al-Quran, justru ada doa Nabi di Al-Quran, wa qul rabbi zidni ilma. Justru Al-Quran menyuruh agar ilmu itu terus bertambah. Kalau istilah makrifat, ya, itu digunakan untuk masalah-masalah tentang kemunafikan, keingkaran, ya, perkara-perkara yang buruk, perkara-perkara yang tercela, digunakan istilah kata ma'rifat, kata arafa. Kalau kata ilmu, tidak ada semuanya baik. Bahkan Allah menyuruh waqur rabbi zidni ilman. Artinya begini, ilmu mengetahui sesuatu secara hakikatnya. Ilmu ma'rifatu syai' ala ma huwa alai. Ilmu adalah mengetahui sesuatu berdasarkan hakikatnya semua. Tapi kalau makrifat mengetahui sesuatu saja. Jadi ada perbedaan sedikit. Tetapi terkadang orang Arab juga menggunakan ilmu ya makrifat ya ilmu, karena dua-duanya sama-sama mengetahui sesuatu. Hanya bedanya tadi, ini zat, ini sifat. Ini yang dulunya pernah tahu kemudian lupa, tapi kalau yang memang tidak tahu kemudian tahu, ini namanya ilmu. Atau tadi, makrifat itu adalah pengetahuan yang sikit, itu namanya makrifat. Tapi kalau ilmu, dia memang tahu satu bidang sempurna, satu bidang sempurna, satu bidang sempurna, baru dia tahu satu bagian sempurna, satu bagian sempurna, baru dia dikatakan ilmu kepada bidang, kepada bagian ini. Tapi kalau makrifat hanya sedikit saja, itu sudah disebut makrifat. Itu asalnya secara akar maksud makna dalam bahasa orang Arab menggunakannya seperti itu. Nah, ada salah satu makna tadi bahwa makrifat itu yang detail, ilmu itu yang umum, yang global. Ini yang diangkat oleh orang sufi ketika dia mengatakan bahwa ulama dia arifin, kalau yang tidak mencapai kerohanian yang tinggi, maka itu ulama saja meskipun ilmunya luas. Artinya orang sufi meletakkan arifin setelah berilmu. Jika tidak, maka tidak dinamakan arifin. Tidak mungkin orang mencapai ma'rifah jika dia tidak menguasai ilmu syariah. Ya, intinya begitu. Jadi bagaimana kalau dia itu arif, ya, tapi tidak punya ilmu? Tidak.
Ya, itu tidak terjadi. Belum sampai. Tidak terjadi. Level. Karena marifat itu mengetahui bagaimana. Memang ada orang yang tidak membaca global, peta Kuala Lumpur, tapi dia sudah pergi ke sana. Artinya dia tahu juga globalnya akhirnya. Ketika dia baca globalnya, oh aku udah pergi semua dah. Pengalaman dia lah. Ya dia tahu semua. Ya. Karena marifat itu ya, ada di kalangan tasawuf, itu adalah bagaimana mengamalkan syariat. Ya. Gitu. Tapi kalau orang tahu tentang benda-benda gaib, seperti tahu jin, tahu nasib orang, itu bukan itu makrifat itu. Ya, bukan itu makrifat itu. Yang penting ilmu tu kena dikuasai terlebih dahulu. Ya, terlebih dahulu. Baru artinya maksud orang sufi, baru dia kasih gelaran arifin apabila dia telah menguasai ilmu. Kalau tidak ada jiwa yang bersih tadi, makom yang tinggi tadi katakanlah, meskipun dia ilmu tinggi, itu hanya dinamakan ulama. Itu saja maksudnya. Okey, jelas ya. Dari sudut bahasa, istilah bagaimana membezakan antara ilmu, alimah dan arafah tadi Tuan Syed dah jelaskan pada kita, dan mungkin selepas ini Tuan Syed akan jelaskan lebih lanjut kalau ada mungkin dalil-dalil yang mengaitkan penggunaan istilah arifin ataupun ulama ini, dan juga mungkin kalau kita nak ketahui bagaimana sejarahnya, siapa di antara yang mungkin dikaitkan ataupun disebutkan sebagai para arifin ini di kalangan ahli sufi. Dan insya-Allah moga-moga kita dah capai matlamat supaya tidak mengelakkan kekeliruan dan bagi faham lagi di kalangan masyarakat kita, apatah lagi nak menjauhkan daripada saling membedakan, apatah lagi merendah-rendahkan satu-satu golongan lain kan Tuan Syed kan. Baik, insya-Allah kita berehat kejap Tuan Syed, kita akan kembali sebentar lagi untuk topik Jumaat, menyatukan perbezaan ilmu dan makrifat. Terus setia bersama kami hanya di Warna Pagi, IKIM, Inspirasi Euforia Islami. La ilaha illallah Al-Malikul Haqqul Mubin Muhammadur Rasulullah Sadiqul Wa'dil Amin. La ilaha illallah Al-Malikul Haqqul Mubin Muhammadur Rasulullah Sadiqul Wa'dil Amin. La ilaha illallah Al-Malikul Haqqul Mubin Muhammadur Rasulullah Sadiqul Wa'dil Amin. La ilaha illallah Al-Malikul Haqqul Mubin Muhammadur Rasulullah Sadiqul Wa'dil Amin. La ilaha illallah Al-Malikul Haqqul Mubin Muhammadur Rasulullah Sadiqul Wa'dil Amin. La ilaha illallah. Tiada Tuhan yang disembah dengan sebenar-benarnya melainkan Allah, Raja yang benar, yang jelas. Dan Muhammad itu pesuruh Allah. Sesungguhnya Allah Maha Besar janjinya, lagi Maha Amanah. Ambilan pelajar baru Institut Penilaian Negara INSPEN kini dibuka. 3 program sijil yang ditawarkan kepada para pelajar lepasan SPM ialah penilaian harta tanah, pengurusan harta tanah dan agensi harta tanah. Yuran serendah RM365 setiap semester, bantuan makan RM20 sehari dan penginapan turut disediakan percuma. Graduan juga berpeluang menyambung pengajian di dalam dan di luar negara. Daftar sekarang di inspen.gov.my.
Ini mak punya, abah punya, makcik, pak ngah, wan, cu, atuk dan nenek. Ini raya punya. Lebaran menjelang, kebahagiaan terasa. Mesra suasana di hari raya. Sifat memberi, amalan mulia. Hadiah diterima dengan ceria. Selamat menyambut Aidilfitri dari tim Siti Khadijah. Dapatkan kotak percuma dengan setiap pembelian. Kunjungi butik SK atau layari sitikadijah.com. Siti Khadijah, lambang cinta abadi. Bicara bermanfaat pelbagai segmen, rancangan dakwah setiap hari, lagu-lagu Islami sepanjang masa. Dengarkan di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Warna Pagi IKIM. Kemiskinan dan konflik peperangan masih tiada noktah. Kegembiraan dirampas, kebuluran menjadi impak. Di mana kita saat dunia semakin tenat, jom sertai kempen Care for Hunger bersama Islamic Relief Malaysia. Hubungi 03 8926 3434 sekarang. Fikir kemanusiaan, fikir Islamic Relief. Terima kasih untuk anda yang masih lagi setia bersama kami di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Warna Pagi bertemankan Pian dan juga Hazwan. Dan kita masih lagi bersama untuk topik Jumaat kita, membincangkan tajuk menyatukan perbezaan ilmu dan makrifat bersama dengan Syekh Rahimuddin Nawawi Al-Bantani. Ya, dan juga terima kasih sahabat-sahabat kita yang turut menonton di Facebook Live kita dan juga berhantar soalan-soalan di WhatsApp. Dan kali ini kita nak cerita pula, kalau tadi Tuan Syekh dah jelaskan perbezaan dari sudut bahasa Arab khususnya. Apa pula Tuan Syekh kalau ada dalil-dalil yang mengaitkan perbezaan antara ilmu dan makrifat yang kita bincangkan hari ini, Tuan Syekh? Silakan. Silakan Syekh. Bismillahirrahmanirrahim. Sebetulnya kenapa tadi kita katakan bahwasanya di kalangan umat Islam semua, ulama Islam semua, kata yang tepat untuk orang yang berilmu tinggi dan bermakom tinggi adalah ulama. Tetapi tiba-tiba orang sufi ya secara eksklusif dia mengkhususkan guru tarekatnya, guru sufinya, ya, ulamanya itu disebut arifin. Alasannya cemburu saja tadi sudah. Dan kita sudah bahas secara bahasa. Ya sebetulnya ada kebenarannya juga, tetapi tidak menunjukkan bahwa kata makrifat lebih tinggi daripada kata ilmu. Tetap ilmu lebih tinggi daripada kata makrifat. Orang sufi itu menyadari itu. Ya. Lalu apakah dalilnya? Ya jelas berdasarkan dalil, bukan hanya dalil bahasa tetapi juga dalil nakli dari Al-Quran dan hadis. Nah, di sini 5 dalil saja ya, yang kita utarakan karena banyak jadi kita batasi 5 dalil. Pertama, di dalam surah Al-An'am ayat 20 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti. Di sini Allah menjelaskan, Allah menyaksikan bahwa tidak ada Tuhan kecuali Dia. Artinya ini kan syuhud. Lalu Allah sebut yang menyaksikan tauhid ini adalah malaikah. Yang kedua Allah sebut. Yang ketiga ulul ilmi, ahli ilmu, bukan ulul ma'rifah. Ini dalil ya. Al-Quran menggunakan ulul ilmi. Nah, orang sufi ketika mencari dalil arifin, dalilnya ini. Dalilnya ulul ilmi ini. Diartikan oleh dia yang syuhud, pertama Allah sendiri, kedua malaikat, ketiga para arifin. Tetap mereka ketika mengatakan arifin, dalilnya di Al-Quran kata ilmu. Satu. Kedua, innama yakhshallaha min ibadihil ulama'u. Yang takut kepada Allah hanya ulama. Ini oleh orang sufi dijadikan dalil untuk arifin. Al-Quran menggunakan ulama. Yang kedua. Yang ketiga. Ada satu ayat yang sering dijadikan istilah makrifat, yaitu ilmu laduni. Ya. Ada yang bertanya juga nih Tuan Syekh kat WhatsApp tentang ilmu coba, laduni. ilmu laduni kan istilah dari Quran. Wa 'allamnahu min ladunna ilma, bukan min ladunna ma'rifah. Jadi makrifat itu ilmu laduni. Yang namanya makrifat itu ilmu laduni. Kalau orang tahu ilmu dari baca, namanya ulama. Tapi kalau makrifat ini mesti menurut orang sufi ya. Tetapi orang yang diberitahu oleh Allah langsung ke dadanya, ini namanya makrifat. Gitu. Sama dengan laduni tadi itu? Itulah ilmu laduni. Ilmu laduni adalah ilmu yang dari sisi Allah, bukan dari baca buku.
ulama mendapat ilmu dari baca. Tetapi apabila dia mengamalkan dengan ikhlas, Allah akan bagi makrifat. Ini istilah orang sufi sudah, makrifat. Padahal yang dimaksud makrifat adalah sifat mulia yang tumbuh di dalam jiwa, yang Allah berikan ke dalam hatinya, maka timbul pengetahuan batin. Ini namanya makrifat. Orang sufi menyebutnya ini makrifat, ini istilah. Sebetulnya di dalam Al-Quran ini ilmu, tetap ilmu. Kenapa? Wa 'allamnahu min ladunna ilma, katanya. Kami telah mengajarkannya ilmu dari sisiku, bukan ilmu yang dari belajar. Ya. Dalilnya tetap ilmu, bukan makrifat. Itu yang keberapa tadi? Ketiga ya. Ketiga. Itu di surat Al-Kahfi, 'allamnahu min ladunna ilma, itu ayat 65. Yang keempat, wa qur rabbi zidni ilma. Tidak ada perintah untuk menambah makrifat, tetapi yang ada adalah menambah ilmu. Kami menerima doa untuk mendapat makrifat dari para masyayikh. Doanya itu, rabbi zidni ilma, rabbi zidni ilma. Dalam pikiran kita tambahkan makrifat. Dalil itu tetap katanya kata ilmu, diartikan makrifat oleh orang sufi, karena makrifat dalam orang sufi terminologi istilah. Nama yang benarnya dalam agama ya ilmu saja. Atau yang terakhir hadis Rasulullah dalam Rawah Bukhari ya, bersabda, al ulama warathatul, nggak ada arifin warathatul anbiya. Ulama, ya. sebutan ulama. Artinya secara dalil yang dipakai oleh orang sufi untuk para arifin, tetap dalilnya adalah dari Al-Quran dan hadis, tetap menggunakan kata ilmu. Ya memang sebetulnya kenapa orang sufi mengambil istilah arifin untuk ulama dia? Ini sah-sah saja, karena sebelumnya sudah timbul istilah fuqaha itu untuk bidang bagian fikih saja. Ini juga ulama. Mufassir, ini untuk tafsir. Orang tahu tafsir. Al-Hafiz atau Al-Muhaddis, ini bidang lain sudah mempunyai istilah-istilah lain. Ahlinya. Ya. Sebetulnya kata faqih itu yang orang yang memahami semua. Tetapi secara bahasa, tetapi menurut istilah faqih itu orang yang menguasai fikih. Nah, maka orang sufi pun berpikir, aku juga boleh dong ya menyebut guruku, pimpinan tasawufku arifin. Namun istilah faqih, istilah arifin, ya, istilah mufassir, ini adalah orang yang mengetahui semua ilmu. Ya. Namun orang sufi bukan hanya ilmu, tetapi dalam amal secara detail, dia punya jiwa yang dianugerahkan oleh Allah, akhlak yang tinggi, sehingga dia dapat mengenal Allah. Maka ini dinamakan arifin. Jadi kita punya maksud kita adalah ketika orang sufi mengemukakan dalil-dalil tentang aulia, tentang arifin. Arifin itu aulia sama saja. Ya. Ada tiga kesamaan istilah arifin, aulia atau sufi. Ini adalah tiga istilah yang sama. Ya, karena yang lain tidak ada masalah, aulia tidak ada masalah, sufi tidak ada masalah. Tapi kata arifin inilah yang jadi masalah di kalangan. Gitu. Maka tidak ada kan sahabat Rasulullah disebut al-arifin, Sayyidina Abu Bakar Siddiq kan tidak ada. Imam Syafi'i juga tidak disebut arifin. Tapi orang sufi menyebut ulamanya al-arif billah, Syekh Abdul Qadir al-Alim al-Allama, al-arif billah Syekh Abdul. Ini kata arif ini adalah sebuah terminologi yang diberikan oleh orang sufi untuk guru sufi. Ya. Gitu. Tapi yang ulama, kalau yang enggak ulama yang enggak disebut arifin. Tak semudahnya dipanggil. Ya, tak tahu apa istilahnya, tak tahu. Dan tidak direka-reka, dicipta sesukanya saja, tapi ada sebab dan asasnya lah. Jadi begini, jika seorang memang sudah menjadi sumber akhlak bagi orang lain dan mendapat keizinan daripada guru dia untuk menjadi pembimbing akhlak umat ini, maka itu disebut arifin. InsyaAllah. Kalau ikut sejarahnya bagaimana Tuan Syekh? Bila agaknya kalau dikenali atau dimulakan istilah arifin ini? Abad ketiga.
Artinya ketika mulai ilmu tasawuf itu menjadi sebuah bidang ilmu tersendiri, maka para ulama sufi ini ya menyusun terminologi itu. Termasuk timbulnya istilah muridin, istilah arifin, istilah yang ada dalam tasawuf itu tumbuh. Itu sebab ketika ada orang bicara begini, aku mencari sufi, kata arifin, dan istilah yang ada dalam tasawuf. Di zaman Nabi, di zaman sahabat tidak ada ya. Tidak ada, memang itu perkembangan terminologi. Ya, sehingga ada sebagian saudara kita mengatakan istilah arifin itu bid'ah. Karena tidak ada di zaman sahabat. Ya betul bid'ah. Ya. Dan bidang-bidang lain pun telah membuat bid'ah juga. Telah membuat terminologi untuk bidang dia dan untuk tokoh dia. Untuk ulama dia. Ulama sufi pun bukan melakukan benda yang baru. Dia malah tasawuf sebagai ilmu itu terakhir. Setelah fikih dah jadi ilmu, tauhid dah jadi ilmu, ilmu hadis dah jadi ilmu, ilmu filsafat sudah jadi ilmu, bahkan tasawuf terakhir. Jadi dia membuat istilah juga. Termasuk kata murid. Di zaman Nabi tidak dikatakan bahwa sahabat itu murid Nabi. Tidak, sahabat saja. Baru kemudian pada abad ketiga itu tasawuf menjadi sebuah ilmu, timbul istilah-istilah termasuk istilah arifin. Nah, alhamdulillah, maknanya bila kita faham, tidaklah nanti kita membedakan ataupun merendahkan mana-mana. Yang penting kita tahu, jangan sampai keliru. Apapun untuk hari ini kita sudah selesai ya, insya-Allah tuan Syekh. Untuk hari ini kita ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Fadilatul Syekh Rahimuddin Nawawi Al-Bantani atas perkongsian kita hari ini. Dapat kita fahami betul-betul bagaimana istilah arifin, bagaimana istilah ulama. Yang paling penting, mereka ini mulia di sisi Allah Taala dengan ilmunya, dengan kemuliaan mereka, insya-Allah, untuk kita saling menghormati satu sama lain. Untuk hari ini terima kasih banyak-banyak tuan Syekh. Moga-moga dapat kita bertemu lagi di lain waktu, insya-Allah. Ada jadualnya hari ini mungkin ke mana, kuliah atau majlis ilmunya? Rasanya ada hari Sabtu esok pagi itu saya membaca kitab dialog Imam Sya'rani dengan jin. Oh, menarik. Mungkin boleh pergi ke Facebook tuan Syekh, cari saja tuan Syekh Rahimuddin, insya-Allah ya. Okey, baik, insya-Allah jumpa lagi tuan Syekh, insya-Allah. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, itu dia perkongsian kita untuk topik Jumaat pagi ini. Terima kasih juga sahabat-sahabat yang terus setia daripada awal tadi perkongsian bersama Fadilatul Syekh Rahimuddin Nawawi Al-Bantani untuk topik Jumaat kita. Jangan lupa untuk sharekan saja video tersebut